Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kuliah Elektronika Daya. Kita masih membahas beberapa hal dasar atau fundamental yang berkaitan dengan elektronika daya. Dan di video kelima ini, kita akan belajar mengenai perhitungan daya. Spesifiknya adalah daya rata-rata, yang itu nanti akan sangat berguna sekali untuk proses analisis di konverter-konverter daya atau konverter-konverter elektronika daya. Nah, sebelum kita membahas daya rata-rata, kita perlu tahu dulu bahwa di sana ada satu besaran yang dinamakan dengan daya sesaat. Jadi daya sesaat ini adalah besaran yang diturunkan dari tegangan sesaat dan arus sesaat. Atau lebih detailnya, daya sesaat ini adalah hasil perkalian antara tegangan sesaat, V sebagai fungsi dari T, dan arus sesaat, I sebagai fungsi dari T. Sebagaimana definisi di tegangan sesaat dan arus sesaat, maka daya sesaat ini bisa kita definisikan sebagai daya aktual yang terjadi, yang besarnya adalah sesuai dengan waktu terjadinya. Jadi kalau pada rangkaian AC, maka kita akan mendapatkan nilai daya sesaat yang berubah tentu saja karena AC mengikuti waktu terjadinya. Jadi misalkan di waktu tertentu nilai daya aktualnya adalah sekian watt. Kemudian di waktu yang lain lagi, maka dayanya bisa jadi berbeda. Nah, itu adalah daya sesaat. Nah, berkaitan dengan daya sesaat ini, kita memiliki konvensi atau kesepakatan pada elemen-elemen kelistrikan ban dan sumber. Ya, kita tahu bahwa elemen kelistrikan itu secara umum dibagi menjadi dua, yaitu beban dan sumber. Elemen kita anggap beban apabila kondisinya sebagai berikut. Jadi ketika ada sebuah elemen listrik, kemudian arus masuk melalui terminal positif elemen tersebut. Nah, kalau skemanya adalah seperti ini, maka kita anggap elemen ini adalah sebagai beban listrik. Untuk elemen yang kita pandang sebagai beban ini, ketika dayanya itu positif atau lebih dari nol, maka kita katakan elemen ini sedang menyerap daya. Dan sebaliknya, apabila nilai daya sesaatnya itu kurang dari nol alias negatif, maka kita katakan elemen ini sedang menyuplai daya. Ini pada beban listrik. Adapun pada sumber, pada elemen yang kita anggap sebagai sumber, kondisinya adalah kebalikannya, yaitu ketika arus itu keluar dari terminal positif, pada saat inilah elemen listrik ini kita anggap atau kita sebut dia sebagai sumber energi atau sumber listrik. Nah, pada elemen sumber ini, ketika dayanya itu positif atau lebih dari nol, maka kita katakan dia mensuplai daya. Dan sebaliknya, apabila kurang dari nol, maka kita anggap elemen ini sedang menyerap daya. Nah, nanti pada rangkaian-rangkaian AC bisa terjadi dayanya itu bolak-balik. Jadi ada daya fase positif dan ada daya fase negatif. Nah, maka secara nilai instantaneous, kita katakan bahwa ada saat di mana daya itu diserap oleh beban, dan ada saat di mana daya itu ditransfer balik dari beban menuju sumber. Kemudian, saran berikutnya yang juga terkait dengan daya adalah energi. Jadi energi ini, sebagaimana yang kita tahu dalam fisika begitu, bahwa energi adalah akumulasi daya sesaat dalam selang waktu tertentu. Selang waktu tertentu yang kita definisikan sendiri. Jadi kalau saya memiliki kurva daya sesaat seperti ini, ya misalkan begini, jadi ini adalah waktu di sumbu X, kemudian di sumbu Y ini menggambarkan daya sesaat, maka hasil integrasi dari kurva ini pada selang waktu antara T1 dan T2 ini adalah luas area di bawah kurva tersebut, ya, di bawah kurva tersebut atau antara kurva tersebut dan sumbu X, dan itu merepresentasikan energi total yang disuplai ataupun yang diserap antara T1 dan T2. Secara matematis,
Energi ini didapatkan dari hasil integral, pengintegralan dari fungsi daya sesaat P sebagai fungsi dari T terhadap waktu, diintegralkan terhadap selang waktu yang dimaksud. Kalau di sini berarti antara T1 dan T2. Nah, ini adalah energi. Nah, kemudian kita masuk ke daya rata-rata. Jadi daya rata-rata ini adalah representasi yang lebih sederhana begitu ya, karena nilainya tidak dinamis sebagaimana daya sesaat. Jadi daya rata-rata ini adalah, sebagaimana namanya, dia adalah nilai rata-rata dari daya sesaat dalam satu periode atau lebih, tergantung apakah dia periodik atau tidak. Secara matematis, bisa kita katakan bahwa daya rata-rata ini adalah hasil dari pengintegralan daya sesaat terhadap waktu. Ada selang waktu tertentu, ya kalau dia periodik maka cukup kita hitung dalam satu periode saja. Misalkan kalau titik awal perhitungan di T0, maka titik akhir perhitungannya adalah T0 plus periodenya. Jadi daya sesaatnya ini diintegralkan terhadap waktu, kemudian dibagi periodenya. Kenapa harus dibagi? Karena kita mau menghitung rata-rata. Jadi proses pembagian ini adalah sebagaimana yang kita temui di proses penghitungan kuantitas rata-rata pada umumnya. Nah, kita tahu bahwa PT tadi atau daya sesaat tadi merupakan hasil perkalian antara tegangan sesaat dan arus sesaat. Jadi bisa kita jabarkan seperti ini. Nah, bagian yang ini ya, ini tidak lain dan tidak bukan adalah energi. Sebagaimana persamaan yang baru saja kita sampaikan bahwa ini adalah energi. Jadi persamaan ini bisa kita simplifikasi, bisa kita sederhanakan menjadi P, daya rata-rata adalah energi dibagi periodenya. Periode gelombang dari daya sesaat tersebut. Jadi P sama dengan E dibagi periode. Jadi satuannya adalah, kalau energi satuannya joule, periode satuannya detik misalkan, maka daya satuannya adalah joule per detik atau satuan waktu yang lain. Atau kita kenal juga sebagai watt. Nah, kemudian kenapa daya rata-rata ini penting? Karena dia banyak sekali dipakai. Dia banyak dipakai di perhitungan atau analisis di rangkaian konverter daya atau rangkaian yang melibatkan konverter daya. Kita ambil contoh di sini adalah rangkaian pengisi baterai atau pencas baterai. Jadi rangkaian pencas baterai ini adalah skemanya sebagai berikut. Ada baterai di sini, baterai tentu saja tegangannya adalah tegangan DC yang sedang dicas dari sebuah sumber AC. Tentu saja, listrik yang dihasilkan dari sumber AC ini harus disearahkan terlebih dahulu untuk menjadi listrik DC atau arus DC. Maka kita butuh sebuah penyearah di sini. Kemudian ada R dan L, resistansi dan induktansi seri, yang itu bisa merepresentasikan, misalkan merepresentasikan beban yang lain. Kemudian L-nya juga merepresentasikan induktansi dari beban yang lain daripada baterai, begitu. Jadi kita representasikan sebagai L, R, dan baterai yang terhubung secara seri. Nah, yang menjadi concern kita, yang menjadi titik fokus kita adalah berapa daya rata-rata yang diserap oleh baterai ini dalam proses pengisian atau dalam proses charging si baterai ini. Nah, itu yang menjadi concern kita atau menjadi salah satu poin analisis kita di rangkaian pengisi baterai ini. Nah, dengan menggunakan persamaan yang sudah kita jabarkan tadi, maka daya rata-rata yang diserap oleh baterai adalah tegangan baterai tersebut. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa daya itu secara umum adalah tegangan dikalikan arus. Karena tegangan yang ada di baterai ini adalah tegangan DC, dan di sini tegangannya adalah VDC, maka kita tinggal mengalihkan VDC dengan IDC, atau arus yang diserap oleh atau yang mengalir ke baterai. Nah, karena tegangannya adalah tetap, maka kita perlu mencari nilai arusnya. IDC ini adalah arus rata-rata. Dengan menggunakan rumus rata-rata yang kita paparkan di awal tadi, maka
Daya rata-rata yang diserap oleh baterai ini adalah tegangan pada baterai tersebut dikalikan dengan arus rata-rata yang mengalir ke baterai tersebut, yang itu adalah hasil integrasi dari arus sesaat IB yang mengalir ke baterai tersebut, atau arus instantaneous. Dari mana ke mana? Dari titik awal analisis sampai ke satu periode, kemudian dibagi dengan periodenya. Nah, ini adalah daya rata-rata yang bisa diserap oleh baterai ini. Kemudian, penggunaan daya rata-rata juga ini berguna pada proses analisis rangkaian yang nanti melibatkan induktor dan kapasitor. Misalkan dalam rangkaian DC-DC converter, ya di sana ada proses pengisian dan eh, pengisian dan pelepasan energi yang itu melibatkan induktor, maka daya rata-rata ini menjadi sangat penting sekali untuk menentukan hubungan antara tegangan input dan tegangan output pada misalkan di rangkaian DC-DC converter. Maka perlu kita catat di sini bahwa yang namanya rangkaian elektronika daya itu bekerja secara periodik. Ya, baik itu tegangannya maupun arus outputnya itu dia adalah sinyal yang berupa sinyal yang periodik. Nah, apa itu sinyal periodik? Sinyal periodik adalah sinyal yang nilai di titik tertentu, nilai sinyal tersebut di titik tertentu itu sama dengan nilai sinyal di titik sejauh satu periode setelahnya. Jadi kalau misalkan kita mengobservasi nilai di T, kemudian periodenya adalah T besar, maka nilai arus di T akan sama dengan nilai arus di T plus periodenya. Dan ini berlaku juga untuk tegangan. Nah, ini menjadi titik berangkat analisis kita bahwa sekali lagi elektronika daya ini bekerja pada sinyal yang sifatnya periodik. Nah, baru kita masuk ke induktor. Pada induktor ini tidak ada, yang perlu dicatat adalah bahwa tidak ada transfer net energi dalam artian begini. Jadi delta energi dalam satu periode itu sama dengan nol. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pada induktor energi itu adalah setengah kali induktansi dikalikan dengan kuadrat arus yang mengalir di induktor tersebut. Nah, kalau kita ambil selang waktu satu periode, maka arus di T dengan arus di T plus periodenya itu kan sama. Sebagaimana definisi dari periodik tadi. Maka kalau kita substitusikan definisi periodik ini ke perbandingan energi di awal dan di akhir periode, setengah Li kuadrat di T plus periode, kemudian dikurangi setengah Li kuadrat di titik T, karena mereka sama, maka hasil pengurangannya akan sama dengan nol. Maka kita katakan tidak ada transfer net energi. Artinya energi di awal periode dan di akhir periode itu sama. Atau dengan kata lain, secara rata-rata itu induktor tidak menyerap energi sama sekali. Ingat, ini secara rata-rata, bukan secara sesaat atau instantaneous. Jadi kita katakan sekali lagi bahwa daya rata-rata yang diserap oleh induktor adalah nol. Atau kita menggunakan notasi huruf besar di sini, P, L itu sama dengan nol. Nah, ini dari sisi daya dan energi. Lalu bagaimana dari sisi tegangan rata-ratanya? Kalau dari hubungan antara tegangan dan arus di induktor, kita tahu bahwa arus di titik T0, ya misalkan kita titik observasinya mulai dari T0, kemudian kita mau mengobservasi arus sejauh satu periode dari titik 0. Nah, menggunakan rumus hubungan arus tegangan pada induktor, kita tahu bahwa arus adalah hasil integral dari tegangan sesaat di induktor terhadap waktu, kemudian selang waktunya dimasukkan, interval waktunya dimasukkan, dibagi dengan nilai induktansinya, kemudian ditambah dengan nilai inisial arus di induktor tersebut, atau arus di titik T0. Maka kita berangkat dari sini untuk menentukan tegangan rata-rata pada induktor. Nah, dari sini kita memperoleh bahwa 1/L dikalikan dengan integral dari tegangan sesaat pada induktor tadi terhadap waktu adalah IT0 plus T, ya, itu sama dengan I pada titik T
T0. Nah, kita tahu bahwa I pada titik T0 dan I pada satu periode setelahnya itu kan sama. Maka hasil pengurangannya akan sama dengan nol atau selisih dari mereka berdua adalah nol. Jadi 1/L dikalikan dengan integral tegangan induktor terhadap waktu itu sama dengan nol. Nah, kita tahu bahwa ini ya ekspresi integral ini eh, tidak lain dan tidak bukan adalah nilai rata-rata dari tegangan ini. Ya, jadi kalau 1/L ini kan tidak mungkin nol. Jadi yang nol adalah bagian ini. Tapi 1/L-nya ini bisa kita hilangkan. Yang nol adalah bagian ini. Dan bagian ini tidak lain dan tidak bukan adalah nilai rata-rata dari nilai sesaat yang sedang diintegralkan. Kita sedang mengintegralkan tegangan sesaat pada induktor, maka nilai rata-rata pada tegangan induktor adalah nol. Nah, ini adalah cerita dibalik kenapa kita bisa mengatakan bahwa tegangan rata-rata di induktor pada kondisi periodik adalah nol. Bagaimana dengan kapasitor? Nah, sebenarnya analisisnya sama. Ya, jadi analisisnya sama. Kita menggunakan kita berangkat dari rumus yang menghubungkan antara tegangan dan arus pada kapasitor. Jadi analisisnya sama, caranya sama, metode analisisnya sama. Yang pertama adalah bahwa sama dengan di induktor, tidak ada transfer net energi. Jadi kita kembali ke definisi periodik, bahwa tegangan di satu titik tertentu dengan tegangan di satu titik, satu periode sejauh dari titik tersebut adalah sama. Maka nilai selisih antara energi di titik awal, di titik T, dan di titik akhir, T plus periodenya adalah nol. Kenapa? Karena di kapasitor energinya itu kan fungsi dari tegangan. Kalau di induktor tadi fungsi dari arus, kalau di kapasitor fungsi dari tegangan. Nah, tapi karena kita ada di mode periodik, baik itu arus dan tegangan punya definisi yang sama dalam kaitannya dengan periodik tadi. Jadi, nilai net energinya adalah nol, dalam artian tidak ada penambahan energi dan tidak ada pengurangan energi dalam satu periode tersebut pada kapasitor. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan juga bahwa karena tidak ada penambahan energi, berarti kan tidak ada daya yang diserap oleh kapasitor tersebut. Secara rata-rata tidak ada daya yang diserap oleh kapasitor tersebut, alias P besar C adalah nol. Ingat sekali lagi bahwa ini adalah nilai daya rata-rata, bukan daya sesaat atau instantaneous. Dan menggunakan hubungan antara tegangan dan arus pada kapasitor, maka kita akan mendapatkan bahwa sama seperti tadi, bahwa arus rata-rata di di kapasitor, secara rata-rata adalah nol. Ya, sekali lagi secara rata-rata, bukan secara instantaneous, bukan secara sesaat. Dengan menggunakan penurunan yang sama sebagaimana di induktor tadi. Jadi, dari dua analisis pada induktor dan kapasitor tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa untuk operasi dengan arus periodik, kita dapatkan bahwa tegangan rata-rata pada induktor bernilai nol. Dan apabila operasinya dengan tegangan periodik, maka kita akan dapatkan bahwa arus rata-rata pada kapasitor itu bernilai nol. Nah, ini adalah dua fenomena penting yang nanti akan kita gunakan untuk proses analisis beberapa konverter daya. Misalkan di konverter DC dengan bermacam-macam jenisnya. Demikian yang bisa kita diskusikan di video ini. Kita berjumpa di video yang akan datang.